sejak awal itu Jokowi mendukung Ganjar untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Tapi sejak awal kita tahu dinamikanya bahwa PDIP belum menginginkan Ganjar sebagai calonnya. Prof Mahfud tidak mengangkat suara Ganjar. Jadi kalau suara 17% yang didapatkan PDIP dan Ganjar 16, sekian, itu sudah jelas itu. Prof Mahfud tidak ada kontribusi terhadap suaranya Ganjar. Itu standing point-nya itu bagaimana kita bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat secara maksimal. Jadi siapapun yang berkuasa, gitu ya Rampai Nusantara pada posisi itu. Apakah memang kita bisa ambil kesimpulan orang yang berlatar belakang militer pasti akan otoriter, atau orang yang berlatar belakang sipil tidak akan otoriter? Sekuat apapun kau mendorong anak mantu misalnya, kayak Presiden Jokowi mendorong anaknya, mantunya dan lain sebagainya, kalau rakyat nggak mau ya nggak juga. Saya Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Tonton dan lihat terus Dia Talks. Oke, Bang Semar. Apa Terima kasih, kabar, Bang? Baik, Bang. Harusnya gue dong yang nanyain kabar. Gimana, Bang, kabar? Sehat. Lu kan kalau lihat dari belakang ini kan, kayak kemarin Rampai Nusantara tuh selalu jalan kemana-mana gitu kan, mendukung salah satu paslon. Tapi sekarang gimana, Bang? Atas pasca putusan MK gimana, Bang? Lega ya? Ya, setidaknya semua fase kan sudah dilewatin. Kan pemilu itu kan sebenarnya rutinitas saja, agenda politik nasional ya, yang menurut saya memang pada titik tertentu selesai. Nah, ketika selesai, waktunya nyatu, udah gitu aja. Dan kalau Rampai Nusantara sih, karena ini kan sebenarnya organisasi kemasyarakatan ya, yang dibangun tidak hanya untuk pemilu, tapi bahwa organisasi ini dibangun bisa memberikan banyak manfaat lah buat orang banyak. Karena itu memang kita bangunnya di semua wilayah. Dan sekarang itu Rampai Nusantara sudah di 34 provinsi. 34 provinsi? 298 kabupaten kota. Udah gede juga ya, Bang ya? Lumayan. Lumayan. Berarti emang Rampai ini sebelumnya, tadi bilang Abang agendanya adalah sosial gitu ya? Iya. Berarti terbentuk sebelum Pilpres? Ya jauh sebelum Pilpres, karena sudah dibentuk kan 3 tahun lalu. Jadi rasa-rasanya memang kalau disebut organisasi relawan dalam Pilpres, ya nggak cocok juga. Tapi organisasi kemasyarakatan yang mendukung Prabowo Gibran, nah itu yang pas pasti. Gua berarti mau nanya sebelum Pilpres gitu, Bang. Agenda apa sih, Bang, yang dilakukan oleh Rampai Nusantara tuh? Ya banyak kegiatan-kegiatan sosial, kadang juga advokasi ya di berbagai wilayah. Karena kan begini, Republik ini kan besar sekali. Tidak semua masyarakat kita itu melek akan hukum, melek akan politik, mengerti akan aturan dan lain sebagainya. Bantuan-bantuan diberikan pemerintah kadang mereka nggak ngerti bagaimana mereka Aksesnya? selain akses juga mereka tidak tahu bahwa itu adalah hak. Bukan negara menyumbang. Tapi itu adalah hak yang diberikan negara kepada masyarakat yang masuk kategori tidak mampu misalnya. Nah, belum lagi kejadian-kejadian di lapangan ya, yang menyalurkan segala macam. Nah, Rampai Nusantara berperan aktif untuk setidaknya begini. Apa yang menjadi program-program pemerintah itu tepat sasaran sampai. Apa yang menjadi hak masyarakat banyak itu juga bisa mereka dapatkan sebagai haknya gitu. Berarti kalau kita tadi background-nya adalah tujuannya adalah sosial gitu. Kalau background sendiri dari Rampai Nusantara itu kader-kadernya itu terdiri dari background apa aja, Bang? Macam-macam ya. Pertama kalau saya sendiri aktivis 98. Ya. Yang memang dari saya sebelum masuk kuliah juga saya senang dengan dunia-dunia politik, dunia gerakan. Saya masuk kuliah di kampus UNAS menjadi aktivis gitu. Dan dilala memang di momentum 98 itu pas saya masuk dalam tahapan itu. Ya demo setiap hari itu, Dan selain aktivis di Rampai Nusantara itu ada lawyer, pengacara, ada pengusaha. Ada juga pejabat pemerintahan, kayak misalnya kita punya ketua Dewan Eksekutif Wilayah Provinsi Kaltara. Nah itu wali kota Tarakan tuh.
Oh, langsung wali kota Tarakan ya? Iya, ya masih aktif. Oke. Ada juga beberapa anggota dewan yang juga menjadi pengurus di Rampai Nusantara. Karena Rampai Nusantara itu kan terbuka. Karena ini organisasi bukan partai politik, tentu siapapun yang punya keinginan untuk gabung, ya gabung dia. Walaupun ada latar belakang partainya macam-macam ya. Kemarin gue lihat Instagramnya Rampai Nusantara, Bang Denny Cagur juga Rampai Nusantara tuh Bang ya? Dia wakil ketua umum. Oh, ketua umum, Denny Cagur? Denny Cagur, wakil ketua umum Terpilih tuh, Bang, ya? Rampai Nusantara. Sampai saat ini masih wakil ketua umum Rampai Nusantara. Jadi benar-benar multi elemen masyarakat ya yang Ya ada. karena memang terbuka kan. Oke. Karena memang terbuka, walaupun memang didominasi juga sama teman-teman aktivis ya. Oke. Teman-teman aktivis di berbagai jaringan kita yang ada di seluruh Indonesia sih. Bang, gue sebelum pengen tanya kenapa akhirnya Rampai Nusantara mendeklarasikan mendukung Prabowo, gue pengen nanya dong, Bang, Rampai ini sebenarnya menemukan nama Rampai Nusantara ini. Nah, ini apa maknanya Bang? ini lumayan lucu asing sebenarnya, nih. karena kan sudah terlalu banyak ya, ribuan nama organisasi yang lahir, dia mati, lahir lagi, tumbuh dan lain sebagainya, yang kita tahu lah. Forum apa, perhimpunan apa, gerakan apa, bla 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 gitu. Nah, rasa-rasanya kita yang memang bergelut di dunia itu ingin sekali punya nama yang di luar dari kebiasaan yang dipakai orang. Oke. Nah, Rampai itu saya temukan memang di KBBI itu. Jadi Rampai itu artinya kumpulan berbagai unsur. Oke, Rampai. Jadi kumpulan berbagai unsur. Nah, Nusantara ya kita tahu ya, Nusantara ya seluruh wilayah di Indonesia ini bagian dari Nusantara itu. Makanya kita namakan organisasi ini Rampai Nusantara. Harapan kita dari berbagai unsur yang ada itu bisa menyatu di Rampai Nusantara gitu, di seluruh Indonesia ini. Itu aja sih. Gua kira biasanya kan kalau kita lihat kan maksudnya Rampai Nusantara kan lebih dikenal orang kan sebagai relawannya Prabowo gitu Bang. Maksudnya gua kira tuh biasanya kan kalau relawan itu kan ada apa simbol-simbol entah ada logo atau nama-nama kan biasanya kan berdekatan dengan para pendukung. Cuman ini Rampai Nusantara emang berdiri sendiri sebelum ada mendukung Prabowo itu Bang ya. Justru uniknya Rampai Nusantara itu terlahir lebih dulu namanya sebelum IKN ditentukan. Nah ini penting. Belum ada Nusantaranya dulu apa ya? Jadi rasa-rasanya Pak Jokowi, Pak Presiden itu ikut Rampai Nusantara itu ketika menentukan namanya IKN. Ini supaya memang banyak orang juga tahu bahwa nama Rampai Nusantara jauh sebelum memang Nusantara terus didengungkan sama pemerintah ya, terutama di ibu kota kita yang baru, ibu kota Nusantara. Gitu. Nah kalau buat kita sendiri, kalau tadi Sadam sampaikan ya soal identiknya Rampai Nusantara terhadap pertarungan dalam Pilpres ya di kontestasi yang lalu, saya rasa begini, karena kalau kontestasi Pilpres kan pasti seksi sekali ya, sehingga orang banyak menyorot, termasuk Rampai Nusantara ikut disorot juga. Walaupun sebenarnya kalau Sadamnya rajin untuk mengulik, ya Rampai Nusantara jauh sebelum itu kan juga sudah ada kegiatannya. Ada banyak kegiatan, sudah juga membangun eksistensi, kan gitu ya. Nggak cuma ada di ibu kota, tapi di berbagai wilayah gitu. Nah kebetulan memang dalam rapat pimpinan kita dengan berbagai wilayah, kita menentukan pilihannya ke Prabowo dan Gibran. Dan ini lucu juga, Dam. Kenapa tuh Bang? Rasa-rasanya ya, nanti coba dikulik aja. Rampai Nusantara ini satu-satunya organisasi pendukung Prabowo yang 1-2 langkah lebih dulu di depan. Sebelum orang bicara soal siapa yang menjadi calon presiden di Republik ini, kita sudah menyampaikan ke publik melalui konferensi pers bahwa Rampai Nusantara merekomendasikan 2 nama, Prabowo dan Ganjar Pranowo. Dan harapan kita 2 nama ini bisa bersatu tadi ya. Ya. Kita memang tidak menyebut Anies sejak awal. Karena Rampai Nusantara dalam proses mempertimbangkan siapa yang menjadi pemimpin masa depan, itu pemimpin yang betul-betul kita yakini tidak pernah atau tidak punya sesuatu yang cukup kuat menggunakan politik identitas. Nah, kami meyakini Prabowo dan Ganjar masuk kategori yang tidak memperkuat politik identitas, tapi kalau Anies iya, gitu. Karena itu kita tentukannya 2 nama. Nah sebelum sidang MK diputuskan juga soal syarat cawapres,
atau salah presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden, kita juga sudah memutuskan untuk mendukung Mas Gibran ya untuk menjadi cawapres di 2024. Nah, itu kita duluan, yang lain belum, Dan. Cuman kan maksudnya gitu Bang, keputusan Lampai Nusantara dan juga tadi background yang Abang jelaskan gitu kan. Kalau kita lihat kan maksudnya banyak kontroversi juga gitu. Misalnya dari Abang sendiri sebagai ketua, latar belakangnya adalah aktivis gitu kan. Juga kemudian akhirnya Lampai Nusantara mendukung Pak Prabowo yang jelas-jelas beberapa kali sering bersitegang dengan para aktivis-aktivis sebelumnya gitu. Dan kedua adalah bagaimana nilai-nilai yang dikampanyekan misalnya sama Anies dan beberapa masyarakat sipil lain perihal soal etika Gibran akhirnya bisa menjadi wakil cawapres pada saat itu atas dukungan MK gitu kan dengan adanya kemungkinan nepotisme segala macam itu kan, apakah itu emang bagaimana Abang melihat Lampai Nusantara sendiri melihat dua hal tersebut gitu Bang? Ya kita sih nggak tebal kuping ya. Ya. Kita mendengar semua kritikan, semua keluhan masyarakat terkait dengan dinamika yang terjadi dalam proses pencalonan di kontestasi Pilpres yang lalu. Termasuk bagaimana Gibran dipersoalkan soal etika dan lain sebagainya. Nah, sebagai negara besar, sebagai orang yang juga memahami bagaimana kita menyikapi diri kita terhadap negara, tentu acuannya itu adalah aturan. Okay. Tentu acuannya itu adalah undang-undang, aturan-aturan yang sudah dibangun oleh negara, termasuk ketika MK memutuskan dengan berbagai dinamikanya, yang menurut saya memang siapapun, kan nggak cuma Gibran, siapapun memang yang masuk dalam kategori yang dimaksud dalam putusan MK, kan monggo boleh maju juga. Nah, bahwa memang orang melihat bahwa keras betul kritikan terhadap Gibran, tentu tendensinya tendensi politik. Karena sebelumnya juga Gibran itu kan juga diinginkan oleh Anies sebagai calon wakilnya. Gibran juga diinginkan oleh Ganjar, kan begitu ya, menjadi calon wakilnya. Jadi ketika memang akhirnya Gibran melabuhkan pilihannya ke Prabowo, mereka bersuara karena bukan pada mereka. Jadi mereka mau Jadi sebenarnya yang dipersoalkan itu bukan persoalan ansi etikanya, tapi kenapa dia nggak sama kita kan gitu loh. Kalau dia sama orang ya kita persoalkan kan begitu loh. Ini sama kayak kau aja. Kalau pacar kau sama orang lain kau marah kan gitu loh. Tapi sama kau kan kau nggak marah juga kan gitu. Gitu. Jadi emang itu biasa saja sebenarnya dalam proses itu. Sekarang kalau bicara etika yang benar ya memang Anies beretika kan enggak. Kan kita tahu ya latar belakang orang di dunia politik ini, apalagi elitnya kecil sekali, Sadam. Ya. Jadi kita bisa tracking itu langkah-langkah yang diambil oleh para elit politik kita ketika dia masuk pada politik nasional, termasuk Anies, termasuk Ganjar, kan begitu ya. Sekarang bagaimana kau bisa anggap etika? Seperti yang kita tahu bahwa Ganjar itu sejak awal didukung oleh Jokowi, betul nggak? Kelihatannya seperti itu, di TV segala macam ya kan. Sejak awal kodenya gitu ya, rambutnya putih. Nah, ini gue sampaikan dalam podcast ini ya. Tuh. Dalam podcast ini begini ya. Sebenarnya begini. Sejak awal itu Jokowi mendukung Ganjar untuk menjadi calon presiden dari PDIP. Tapi sejak awal kita tahu dinamikanya bahwa PDIP belum menginginkan Ganjar sebagai calonnya. Muncullah Puan dengan kepak sayap kebinekaannya yang begitu marak di seluruh Nusantara ini kan gitu ya. Ternyata kepak sayap kebinekaan itu tidak bisa mengangkat elektabilitas dan popularitas Puan Maharani. Kan begitu ya. Nah, ketika banyak teman-teman PDIP sendiri yang menyerang Ganjar, yang notabene-nya adalah kader dari PDIP, kan kalian juga pernah tahu pasti bagaimana beberapa politisi-politisi PDIP menyampaikan bahwa Ganjar tidak ada prestasinya di Jawa Tengah, bla 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 dan lain sebagainya. Karena memang wacana yang ada sejak awal itu Puan ingin didorong untuk menjadi calon presiden kan. Nah, dalam posisi itu Jokowi memperkuat Ganjar.
Yang konon katanya Jokowi hanya kasih nasihat ke Ganjar begini, sudah tidak perlu dihiraukan lah kan gitu. Yang penting kalau Mas Ganjar sudah elektabilitasnya di atas 30%, pasti nanti semua ikut semua. Kan begitu ya. Nah dibantulah di endorse itu. Ganjarnya di endorse. Rambut putih, mengkerut, ya kan, dan lain sebagainya. Itu di endorse yang akhirnya elektabilitasnya Ganjar itu sampai 33%. Bahkan nyaris 35% saat itu. Nah ini yang menurut saya munculnya Gibran sebagai calon wakil presiden itu juga ada kontribusi besar dari Ibu Megawati. Pas saat calonkan jadi wali kota Solo? Enggak. Gimana tuh? Bukan. Karena sebenarnya begini, ketika Ganjar diminta atau dideklarasikan oleh Megawati menjadi calon presiden PDIP di Batu Tulis Bogor, di saat Pak Jokowi sudah mudik pulang kampung, ya, dan dia hanya ditelepon oleh Pramono Anung, dia datang ke Batu Tulis, gitu ya, yang semua sudah selesai. Ya, udah ada semua ya. Nah, secara etika, nah kita bicara etika nih, beretika nggak teman-teman PDIP dengan Ganjar ketika orang yang mengendorse sejak awal itu ternyata tidak diajak bicara ketika ingin disampaikan ke publik, mendeklarasikan, memutuskan, mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden. Itu yang tidak beretika sebenarnya. Kalau kita bicara soal etika nih secara politik gitu loh. Kan kader partai, Bang. Iya, tapi setidaknya begini. Tugas partai. Ketika orang-orang menyerang Ganjar dari dalam sendiri gitu ya, dan Jokowi coba untuk memperkuat Ganjar, kan kita ini walaupun petugas partai sekalipun kan ada adat ketimuran ya. Apa susahnya Ibu Mega sampaikan ke Pak Jokowi, ternyata apa yang Pak Jokowi sampaikan terkait Mas Ganjar, saya setuju misalnya. Mas Ganjar calon potensial untuk jadi calon presiden di PDIP. Dan saya sepertinya bersepakat, kan bisa juga bicara seperti itu. Kalau ini kan seolah-olah bahwa Jokowi bukan bagian dari orang yang sejak awal memperjuangkan Ganjar sebagai calon presiden, dia datang hanya sebagai simbol gitu. Yang itu rasa-rasanya kan kurang nyaman ya, apalagi ini kan kita tahu bahwa Pak Jokowi latar belakangnya orang Solo yang cukup halus ya perasaannya. Saya rasa itu juga mempengaruhi secara psikologis. Nah, tidak selesai di situ sebenarnya, Dam. Sebenarnya menurut saya ketika sudah dicapreskannya Ganjar, Pak Jokowi tetap mendukung Ganjar. Kapan momen itu berubah tuh kapan, Bang? Gue nungguin nih. Ketika Pak Mahfud dipilih. Harusnya? Bukan Pak Mahfud. Siapa tuh, Bang? Siapa saja yang berpotensi untuk bisa mengalahkan Anies. Waktu itu deh, wacananya deh, wacana teman-teman tuh seperti apa tuh, Bang? Seharusnya tuh... Jadi kan begini ya. berarti gini, Bang. Ayo, oke, gitu terus, Bang. Jadi mungkin sudah jadi rahasia umum kalau rasa-rasanya ya, ini intuisi kita aja. Rasa-rasanya Pak Jokowi tidak menginginkan Anies lah jadi presiden. Ya, intuisi kita kan ke arah sana ya. Maka yang di-endorse 2 orang. Betul ya? Prabowo dan Ganjar. Nah, ketika Ganjar sudah dicalonkan, ternyata posisi putusan MK itu sudah di ujung. Posisi Mas Gibran rasa-rasanya juga sudah di ujung. Dia ini pemain cadangannya nomor sekian ini, di ujung gitu ya. Hampir mustahil lah gitu ya. Ya pokoknya di ujung lah posisinya. Nah ketika MK sudah putuskan, tiba-tiba PDIP itu mendeklarasikan Prof. Mahfud sebagai calon wakil presiden, tentu pikirannya Pak Jokowi, rasa-rasanya kalau Ganjar dan Prof. Mahfud agak sulit mengalahkan Anies dan pasangannya. Caimin. Sehingga harus diperkuat Prabowo-nya untuk mengalahkan Anies. Dan terbukti kan, Prof. Mahfud tidak mengangkat suara Ganjar. Jadi kalau suara 17% yang didapatkan PDIP dan Ganjar 16, sekian, itu sudah jelas itu. Prof. Mahfud tidak ada kontribusi terhadap suaranya Ganjar. Dan bacaan itu sebenarnya akhirnya terbukti di ujung. Karena yang menjadi kepentingan Pak Jokowi itu kan bagaimana ada keberlanjutan. Sedangkan Anies
itu menyuarakan perubahan. Nah, keberlanjutan ini tidak akan terjadi jika yang menang paslon 01 kan? Ya. Karena itu harus diperkuat orang yang bisa mengalahkan itu setelah deklarasi Prof. Mahfud sebagai cawapres. Muncullah Prabowo, dan Prabowo, nah ini juga harus kita perhatikan ya. Kan sudah hampir, ya sekitar 7 kali Prabowo minta Gibran untuk menjadi calonnya. Betul. Dan sudah beberapa kali juga Prabowo sampaikan bahwa ketika ditanya oleh Pak Jokowi mau maju menjadi calon presiden atau tidak di 2024, kan Prabowo sampaikan, kalau Bapak dukung dan restui, saya maju. Kalau enggak, saya enggak akan maju. Nah, dukungan dan restu dari Prabowo tentu kan harus jauh lebih konkret kan? Karena ini politik kan, Dam. Politik itu kadang apa yang mendukung, apa yang diambil langkahnya kan berbeda. Ya. Nah, dukungan itu memang betul-betul harus terlihat konkret ketika Mas Gibran betul-betul jadi calon wakil presidennya Prabowo kan. Dan terbukti lagi di ujung. 58% suara. Dan kalau kalian bisa lihat di beberapa podcast yang saya hadiri ya, saya sudah sampaikan sebelum pemilu bahwa kontestasi Pilpres nanti itu akan 1 putaran. Karena Apa itu indikatornya itu, Bang? Karena begini, Rampai Nusantara dengan kepengurusan yang ada di 34 provinsi 298 kota tentu kan menjaring informasi. Ya. Bagaimana denyutnya masyarakat, bagaimana suasana kebatinan masyarakat terhadap Pilpres di 2024. Dan itu memang menurut saya ya, ini sudah tidak bisa lagi ditahan kemauan masyarakat akan pasangan Prabowo dan Gibran, karena ini adalah implementasi bergabungnya Jokowi dan Prabowo yang dalam 2 kontestasi Pilpres yang lalu itu Berseberangan ya? Berseteru? bertarung Betul. secara keras. Enggak. Dan orang ingin melihat bahwa penggabungan ini adalah penggabungan yang bisa membawa bangsa ini jauh lebih besar lagi. Karena memang satu-satunya cara untuk bisa membuat negara kita jadi maju kan harus ada kebersamaan di antara 2 kekuatan besar itu ya. Berarti kemenangan pasangan nomor 2 1 putaran ini bukan karena bansos dan juga penggunaan infrastruktur negara dong, Bang, ya? Yang yang beberapa hakim MK kan mengajukan itu tuh. Iya, itu kan salah kaprah ya. Gimana, Bang? Sekarang logikanya bansos itu dari mana ceritanya? Kalau logika bansos itu bisa mempengaruhi suara gitu ya, rasa-rasanya bansos ini kan hampir setiap tahun juga ada gitu ya, nggak juga bisa mempengaruhi. Zamannya Ibu Mega, incumbent 2004, kalah lawan Pak SBY. Padahal juga ada program itu kan gitu ya, dengan berbagai bentuk ya, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya memang kita turunkan lagi, karena ada bansos akhirnya orang banyak memilih Prabowo Gibran, toh bansos itu juga tidak juga akhirnya mendiskreditkan dukungan kan. Kau yang tidak dukung 02, kau nggak dikasih bansos. Kau yang dukung 01 nggak bansos. Sumatera Barat misalnya, itu juga dilempar bansos tuh. Banyak. Tetap kalah ya? Kalah Prabowo. Jadi secara logikanya itu nggak masuk. Tapi orang kan biasa begini, Dam. Orang itu manusiawi ya. Kalau kalah ya marah, kecewa. Bukan orang nih, Bang, hakim MK nih. Maksudnya enggak kan yang diajukan kan ke MK kan sama orang-orang ini. Oh ya. MK kan memutuskan. Ya, cuma Ya kan kan? ada ini kan, apa? Dissenting. Ya, dissenting opini. Nah, gitu kita kan. lihat dissenting ya. Ya. Yang dissenting itu 3. Latar belakangnya? 3 itu juga kan belum pernah tuh selama Pilpres, sengketa Pilpres tuh ada hakim yang dissenting. Itu tuh belum ada, baru ini. Dan emang pernyataannya ada beberapa temuan yang dianggapnya itu adalah ya merusak segala macam. Ya kita sih coba berprasangka baik ya. Oke. Tapi bahwa kita juga tidak menutup mata bahwa hakim MK itu ada peluang dan ada ruang juga untuk dia juga ikut secara partisan. Ya, kan gitu ya. Waduh. Ya kan gitu ya. Mungkin juga kan Mungkin gitu juga, ya. oke. Mungkin juga kan begitu. Nah, ini kan dugaan-dugaan kita yang rasa-rasanya silakan saja gitu. Karena begini, sifat manusia itu kan memang selalu tidak bisa dihindarkan oleh kepentingan-kepentingan termasuk dimanapun dia berada. Termasuk hakim MK sekalipun.
Kan begitu ya. Nah ini yang menurut saya, apakah memang yang disampaikan dissenting opinionnya Hakim MK itu memang pure bahwa dia melihat bahwa itu ada unsur itu atau tidak? Atau karena memang dia melihat bahwa dia tidak senang? Kan bisa juga. Kan Saddam juga punya rasa itu di ruang yang lain kan gitu ya. Di relung hatinya Saddam kan ada juga, gue sebel juga sama nih orang kan gitu loh. Gue nggak suka juga dia menang kan gitu. Kan bisa juga kan begitu loh. Nah ini yang menurut saya sudahlah. Negara ini kan sedang menghadapi begitu banyak persoalan, isu global dan lain sebagainya. Saya rasa sudah waktunya lah bahwa memang kita tidak boleh lagi mengkhianati suara rakyat. Sekarang apa yang disampaikan di MK semuanya gugur, ditolak secara keseluruhan. Jadi secara hukum, secara aturan negara dan lain sebagainya, bahwa suara rakyat yang 58,2% itu, 58,7% itu memang harusnya dihargai sebagai bagian dari suara rakyat. Kan Vox Populi, Vox Dei. Dan akhirnya nanti kita tunggu Oktober Pak Prabowo dilantik ya, Mas? Dilantik. Oke, sebelum Pak Prabowo dilantik nih, kita ngomongin soal kampanye program nih, Pak. Jadi kan maksudnya beberapa pas zaman-zaman kampanye lah ya kan, program-program Pak Prabowo ini sering banget quote on tweet dihujat lah ya, atau dikritis oleh para netizen, para pesan soal makan siang gratis misalnya, atau juga misalnya paling ini adalah penambahan infrastruktur TNI dan juga kalau nggak salah tuh rumah sakit sampai ke perawat gitu, sampai tenaga medis gitu, yang dianggap beberapa kalangan itu atau masyarakat itu gimana caranya gitu, khususnya misalnya makan siang gratis gitu. Nah, seoptimis apa sih sebenarnya Rampai Nusantara nih Bang untuk program-program tersebut itu bisa diimplementasikan ketika Pak Prabowo sudah bisa menjabat gitu? Ya saya rasa begini ya, kan ada beberapa program-program unggulan ya dari Prabowo Gibran, di antaranya itu yang disampaikan oleh Saddam, soal makan siang gratis dan lain sebagainya. Nah makan siang gratis tentu kan tidak ujuk-ujuk dia muncul begitu saja, tentu melalui kajian. Dan Dewan Pakarnya Prabowo Gibran tentu mengkaji secara mendalam itu, bagaimana cara implementasinya, kenapa ini harus kita lakukan, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan anak-anak bangsa ini, gitu ya. Yang memang kita tahu bahwa kita jangan melihat di Jakarta atau di Jawa ya, bahkan di Jawa saja itu masih banyak orang yang kesulitan untuk makan, kan begitu ya. Nah ketika memang kita fokusnya bagaimana bisa mengembangkan anak-anak bangsa ini dengan baik ya, di usia sekolah dan lain sebagainya, dan muncul makan siang gratis itu untuk membantu asupan gizi dan lain sebagainya, itu kan tentu memang menjadi sasaran negara bahwa memang ke depan kita punya anak-anak bangsa yang unggul secara pemikiran gitu ya, punya daya kreativitas yang tinggi karena asupan gizi dan lain sebagainya, dan saya rasa itu bisa dilakukan. Berarti gini Bang, gue pertanyaan selanjutnya adalah apa sih Bang kira-kira nih kan Oktober bahkan dilantik nih, apa sih yang pengen diharapkan oleh Rampai Nusantara dengan kepimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, apa ekspektasi apa yang pengen diinin? Ya apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi kita tidak tutup mata. Hampir 10 tahun ini ya, sampai Oktober nanti ya Pak Jokowi selesai, saya rasa sudah banyak dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan yang paling penting itu bagaimana Pak Jokowi berusaha untuk meratakan pembangunan. Bagaimana Pak Jokowi ingin semua warga negara dimanapun berada, termasuk wilayah timur ya, Papua dan lain sebagainya, itu juga merasakan keadilan negara terhadap mereka yang berada di pelosok-pelosok yang susah hidupnya. Kau bayangkan saja, Papua yang Freeport ada di sana, jalannya susah, rusak-rusak. Kita kan sudah berkali-kali masuk Papua, masuk wilayah timur. Tapi di masa Pak Jokowi, begitu dicintainya Pak Jokowi oleh saudara-saudara kita dari wilayah timur, karena beliau juga coba untuk memberikan apa yang menjadi hak warga negara, termasuk teman-teman di wilayah timur. Nah kita Rampai Nusantara berharap Prabowo Gibran, apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi ini kan diteruskan, diperbaiki, ya,
untuk jauh lebih baik lagi dia ke depannya, agar kita tidak kembali ke titik nol. Kan begitu ya? Agar kita bisa mencapai menjadi negara maju di 2045. Kan begitu. Nah, saya meyakini Prabowo Gibran mampu akan melakukan itu. Karena apa? Karena sekarang ini saja transisi pemerintahan Jokowi dan Prabowo itu kan sudah berjalan sebenarnya secara informal. Mana udah ke Cina bareng? Ke Cina, terus ketemu sama pemimpin-pemimpin negara, Prabowo mendampingi dan lain sebagainya, mendengar apa yang dibicarakan. Ini kan masa transisi sebenarnya, agar tidak ada ruang kosong ketika Pak Jokowi nanti selesai jabatannya di 20 Oktober 2024 ini. Dan Rampai Nusantara tentu sangat meyakini ya, karena kita tahu kapabilitasnya Prabowo dan juga kita tahu kemampuannya Mas Gibran gitu. Yang saya rasa mereka itu sama-sama ingin mengabdi, bekerja untuk bangsa dan negara ini, yang harusnya kita lihat. Nah, kalau ada yang tidak baik kan kita tinggal beri masukan, Dam. Ya. Rampai Nusantara juga akan memberikan masukan lah kalau sesuatu yang tidak baik. Jadi nggak perlu juga khawatir. Jadi tetap jadi ini juga ya, oposisi di masyarakat juga ya? Bukan oposisi. Nggak, bukan saya tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan. Oh iyalah, namanya organisasi kemasyarakatan itu standing point-nya itu bagaimana kita bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat secara maksimal. Ya. Jadi siapapun yang berkuasa gitu ya, Rampai Nusantara pada posisi itu gitu loh. Gini Bang, kendala di masyarakat sipil itu, masyarakat itu berapa, khususnya gue deh, khususnya gue gitu ya, melihat bahwasannya Pak Prabowo ini kan dari kalangan militer gitu ya, ada ketakutan masyarakat kita akan menjadi negara otoriter misalnya, atau kebebasan berekspresi yang sangat sulit lagi diterima oleh masyarakat gitu. Bagaimana hal-hal takut dan ketakutan tersebut ditanggapi oleh Abang sendiri gitu Bang? Ya kan kita nggak boleh paranoid ya. Yes. Pertama begini, yang kita harus tahu bahwa sistem kenegaraan itu tidak bisa seseorang itu mengkooptasi secara individual. Kita tahu bahwa batasan menjabat jadi presiden sudah ada 5 tahun. Kalau dia mau mencalonkan lagi, 1 kali lagi. Ada batas waktu itu satu. Yang kedua, bicara soal militer, apakah memang kita bisa ambil kesimpulan orang yang berlatar belakang militer pasti akan otoriter, atau orang yang berlatar belakang sipil tidak akan otoriter? Kan enggak. Ya. Apalagi kalau kita lihat ya, kayaknya Pak Prabowo-nya sekarang ini rasa-rasanya ya, saya melihat bahwa dia di ujung usia senjanya itu hanya ingin mengabdikan dirinya pada bangsa dan negara. Sudah tidak berpikir lagi yang lain. Mungkin kalau misalnya Prabowo 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, dia nggak akan terlalu banyak juga merangkul banyak orang. Sekarang semua dirangkul. Bagaimana orang yang dianggap punya jiwa otoriter, tapi begitu soft dia menerima lawan-lawan politiknya. Ini kan kayak rangkulan seorang bapak ya terhadap banyak teman-teman supaya bisa nyatu, gitu loh. Yang saya rasa harusnya kita bisa beri kepercayaan itu, gitu loh. Jangan juga akhirnya kita itu dihantui persoalan-persoalan yang sebenarnya itu persoalan-persoalan yang masih terlalu jauh lah. Kalau menurut saya gitu loh. Zaman kita di 98 dulu, Dam, itu kan ketika Soeharto dianggap otoriter, ketika dia memimpin selama masuk 33 tahun itu yang kita melihat betul-betul di kooptasinya negara ini hanya untuk kepentingan diri dan kroninya gitu. Tapi kan pasca reformasi rasa-rasanya hal itu kan agak sulit terjadi ya. Karena biasanya otoritarisme itu bisa terjadi itu ketika memang terlalu lama orang berkuasa. Tapi kalau orang dibatasi kekuasaannya, makanya sekarang kan lucu juga. Wah ini KKN gitu. Semua mau dibajuin sama Pak Jokowi, anak mantu dan lain sebagainya. Rasa-rasanya Saddam kalau jadi Pak Jokowi juga pasti yang dibela juga anak mantu, saudara-saudara, itu kan manusiawi, itu satu. Nah persoalannya bahwa dipilih apa enggak? Karena berbeda dengan di masa zaman Orde Baru, Dam. Menunjukkan. Zaman Orde penunjukan, wakil gubernurnya, brigjen siapa gitu ya, bintang 1 dari militer dan lain sebagainya gitu penunjukan. Tapi kalau sekarang itu, sekuat apapun kau mendorong
anak mantu misalnya kayak Presiden Jokowi mendorong anaknya, mantunya dan lain sebagainya. Kalau rakyat nggak mau ya nggak juga. Kan ada begini ya, dalam proses demokratisasi ada juga proteksi terhadap apa yang dikhawatirkan itu dengan suara rakyat tadi. Dan jangan juga dong underestimate sama rakyat kita ya toh. Bahwa rakyat kita seolah-olah bisa, kan nggak juga. Kadang-kadang kan kita kepengen bagaimana, yes benar gitu kan, kita sistemnya sekarang demokrasi, rakyat yang menentukan pilihan. Cuma kadang-kadang rakyat kan nggak bisa menentukan bang pilihan apa aja yang ada di depannya. Nah ini underestimate. Itu kan problem ya? Nah, ini underestimate ini. Bukan, maksudnya pilihan rakyat tuh bisa memilih cuma yang disiapkan oleh para politisi aja gitu, maksudnya para elit politik aja gitu. Rakyat juga nggak disediakan itu aja yang dipilih gitu. Nah itu kan maksudnya kan ada berapa orang bilang kenapa sih nggak ada sifat negarawan misalnya gitu, yang emang kita menghindarkan adanya ya tadi tuh nepotisme segala macam. Dan juga kan sebenarnya kita juga pernah ada tuh, kalau gue nggak salah gitu bang ya, undang-undang soal akar tuh yang kedua ke atas ke kanan kiri tuh itu adalah sifatnya adalah nepotisme. Dulu pas contoh kasusnya adalah pilkada, cuman akhirnya digugurin sama MK. Makanya ini kan ketakutan lagi pas pilkada ke depan ini terjadi yang seperti itu gitu bang. Ya saya rasa sih rakyat kita udah ya cukup paham lah ya soal politik. Terus kalau ditanya rakyat atau masyarakat tidak ikut dalam partisipasi menentukan para calon. Nah, kalau kita lihat terminologinya partai politik kan mewakili rakyat itu. Ya, betul. Betul. Terminologi ya kan? Seperti itu. Jadi, di lapangan ada ini kan. Iya. Kan kita nggak bisa menjadi sesuatu, apa ya, kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang sumir ya. Iya. Nah, kalau terminologinya dalam tata kenegaraan kita, bahwa partai politik dibangun itu sebagai bagian dari trias politika dan lain sebagainya gitu. Terus masyarakat hadir di situ untuk terwakili suaranya melalui partai politik, dan itu juga diimplementasikan melalui pemilihan legislatif dan lain sebagainya. Berarti harusnya bisa disimpulkan yang dicalonkan oleh partai politik itu adalah kontribusi rakyat juga sesungguhnya yang ada di situ. Iya bisa, cuman kalau gue sih masih nggak bisa gitu. Karena gue masih melihat bahwasannya emang perlu ada ya kualitas, menaikkan kualitas demokrasi kita juga berdasarkan para pemimpin-pemimpin di daerah gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan sederhana itu. Apakah kita dalam menjaga demokrasi kita itu juga harus menghilangkan hak warga negara yang sebenarnya dia punya hak dalam sistem demokratisasi yang dibangun? Bentar, kita bakal ada satu sesi tentang ini lagi, Bang. Ya. Kepanjangan nih, diskusi kali ini kepanjangan, Bang. Gue sekarang langsung bagian dari Rampai Nusantara. Rampai Nusantara nih, Bang. Rampai Nusantara udah nih, memenangkan Prabowo Gibran gitu. What the next, Bang? Ya, Rampai Nusantara tetap berjalan dengan apa yang sudah digariskan oleh organisasi. Oke, pertanyaan yang salah gue. Yang pertama, khususnya ketuanya dulu deh. Yang udah kan relawan nih minimal ya dapat lah. Oh enggak, kita enggak. Gimana tuh Bang? Rampai Nusantara tidak ngoyo untuk mengharapkan mendapatkan kursi kekuasaan. Itu ya. Dan Rampai Nusantara itu meyakini betul bahwa posisi kekuasaan itu adalah takdir Tuhan itu. Ada orang yang sangat dekat tidak jadi apa-apa. Yang orang jauh jadi juga. Jadi kita meyakini takdir Tuhan. Karena itu Rampai Nusantara tidak ngoyo untuk berebut kekuasaan di masa kepemimpinan Prabowo Gibran ya 2024-2029. Kalaupun Rampai Nusantara itu tidak diberikan jabatan apapun, Rampai Nusantara tidak sakit hati, tidak kecewa, tetap menjaga Prabowo Gibran supaya masyarakat apa yang menjadi cita-cita Rampai Nusantara itu bagaimana masyarakat kita itu dapat manfaat banyak dari negara ini sehingga mereka bisa sejahtera dan lain sebagainya, itu menjadi kunci buat kita, bukan karena posisi. Dan ini bukan lip service loh, Dam. Ya, siap. Gitu loh. Ini bukan ini bukan lip service. Ini tegas saya sampaikan bahwa Rampai Nusantara bukan pada posisi yang mengharapkan kekuasaan. Ya. Tapi kalau dikasih, Bang, itu takdir Tuhan. Oh, takdir Tuhan. Gitu loh.
Kau mau melawan Tuhan kau. Iya benar. Kalau takdir Tuhan itu nggak bisa dilawan Benar, gitu loh. benar, Kalau ya. takdir Tuhan itu kita ini sebagai makhluknya itu harus menjalankan itu takdir Betul. Tuhan, Dam. Betul bang. Yang Gitu penting loh. sesuai kapasitas lah ya. Ya kapasitas kan bukan kita yang ukur. Iya. Pertama yang mengukur kita itu publik. Apakah kita layak tidak layak? Pemegang kekuasaan, Prabowo dan Gibran, apakah kita layak atau tidak layak? Yang itu semua tidak akan terjadi jika Tuhan tidak menakdirkan itu. Betul. Jadi balik lagi takdir Tuhan. Takdir Tuhan. Oke, secara pribadi seperti itu. Secara organisasi bang, Rampai Nusantara apakah ya beberapa ormas mendirikan next millennium partai atau gimana? Udah ada agenda seperti itu, strategi seperti itu? Bang? Ya sebenarnya kalau kita mau jujur dari struktur yang ada ya, Belum 32 cukup loh bang itu. hampir ya? 32 provinsi 298 kota, rasa-rasanya Rampai ini jauh lebih besar dari partai-partai kecil yang ada sekarang ya. Karena setahu saya ada beberapa partai kecil yang juga tidak seperti struktur yang kita punya. Ya. Cuman bahwa memang Rampai Nusantara mengalir sampai mana nanti kita lihat saja. Apakah memang ini jauh lebih berguna bagi masyarakat kalau jadi partai politik atau tidak, kita lihat. Jadi partai politik itu bukan juga menjadi target Rampai Nusantara sebenarnya. Karena Rampai Nusantara itu dibangun bagaimana kita ini yang latar belakangnya aktivis ya, khususnya saya ya, itu kan ingin sekali juga memberikan kontribusi yang real terhadap masyarakat kita agar mereka bisa terbantu, agar kita bisa memberikan manfaat. Itu sebenarnya. Terus kenapa akhirnya kita bangun begitu banyak di wilayah-wilayah 34 provinsi, 298 kabupaten kota? Karena kita ngerasa bahwa masyarakat yang perlu dibantu dan diberikan manfaat itu tidak hanya di sebagian wilayah, hampir di seluruh wilayah Nusantara ini. Karena itu kita punya kaki-kaki melalui pengurus-pengurus ini yang mereka juga harus nafasnya sama dengan apa yang menjadi cikal bakal ketika Rampai Nusantara dibangun sejak awal gitu. Ya. Itu aja, Dam. Yap. Tapi kalau misalnya besok lusa kau lihat tiba-tiba Rampai Nusantara dideklarasikan jadi partai politik, nah berarti memang hasil kajian kita ternyata jauh lebih bermanfaat menjadi partai politik. Nah, kalau sampai sekarang ini saya rasa bagaimana caranya kita mengawal Prabowo Gibran supaya program-program yang nanti dibangun gitu itu bisa nyampe ke masyarakat dan manfaatnya dirasakan. Cita-citanya mulia banget nih. Ya memang itu. Mantap banget ya. Jadi kalau saya bicara Dam di wilayah-wilayah tuh lagi pelantikan pun saya bilang saya bilang gini. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kan begitu ya? Ya, kita juga bisa hidup. Monyet pun hidup. Oh, itu hidup. Makanya hidup itu harus berguna. Sadam, kita ini umur kita enggak juga panjang-panjang. Kalau sepanjang hidup kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tidak kasih manfaat buat banyak orang, buat apa hidup kita? Karena hidup kita itu harus berguna buat banyak orang, buat orang lain. Orang-orang dekat termasuk orang-orang kita yang jauh. Saudara-saudara kita di wilayah Nusantara ini. Kita ini nggak tahu Sadam mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi umur kita. Tapi setidaknya kalau kita punya niat yang baik dan sudah kita lakukan itu, kan kita punya manfaat. Ya, punya sumbangsi ya, Mas. Punya sumbangsi dalam proses kehidupan kita di Republik ini. Saya rasa itu yang paling penting, Dan. Mantap, Bang. Ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Ya. Melanjutkan kontestasi politik di 2024, pilkada ke depannya. Ya. Tadi dibilang Rampai Nusantara sudah hampir seluruh provinsi punya Ya, tuh. 4 provinsi yang baru yang belum. Ya, 4 provinsi baru belum. Papua Belum. Tengah segala macam. Dan tadi dibilang kader-kadernya juga ada pimpinan wilayah dan juga anggota DPD setempat gitu. Nah, apa yang punya ada agenda apa Bang Rampai Nusantara di pilkada ke depan nih? Dalam proses pilkada, saya sudah koordinasikan ke seluruh teman-teman di wilayah untuk coba mengkaji di wilayah masing-masing. Kira-kira kandidat-kandidat yang akan ikut kontestasi dalam pilkada nanti siapa yang mumpuni dan kita yakini itu punya manfaat banyak buat masyarakat ketika mereka menjadi kepala daerah. Dan ini dalam proses itu, termasuk di DKI ya. Kemarin sempat muncul Ridwan Kamil memang. Teman-teman pengurus dari Dewan Eksekutif Wilayah DKI Jakarta itu sudah menyampaikan ke kita salah satu kandidatnya Ridwan Kamil untuk Pilgub di DKI Jakarta. Begitupun di beberapa wilayah-wilayah sudah mulai disebut ya nama-nama yang masuk kategori yang nanti kita akan memutuskan secara organisasi
dalam pilkada di wilayah-wilayah tersebut termasuk di kabupaten kota mana yang kira-kira kita memberikan rekomendasi dukungan. Karena saya sudah tegaskan begini, Ramein Nusantara ketika dia memberikan dukungan atau rekomendasi terhadap paslon dalam kontestasi pilkada, kita harus berkontribusi secara konkret agar calon yang kita perjuangkan itu memenangkan pertarungan dan itu bisa untuk berdampak baik buat masyarakat. Itu aja. Oke, sip. Ini pertanyaan terakhir, Bang. Ramein Nusantara ini kan organisasi. Masyarakat boleh ikut Ramein Nusantara atau gimana nih, Bang? Yang mau ngikut gimana, Bang? Caranya gimana nih mau ngikut? Teman-teman nih, anak-anak muda yang nonton ya kan, wah kayak Ramein Nusantara gue juga mau dong bersumbangsi buat negara. Ya. Boleh, karena Ramein Nusantara itu kan sifatnya terbuka, organisasi terbuka. Kalau masyarakat atau teman-teman, saudara-saudara kita di seluruh Nusantara yang ingin gabung ke Ramein Nusantara, silakan. Bisa juga dihubungi. Kan kita juga banyak ya di media-media sosial kita dan lain sebagainya atau kontak person kita. Kalau bisa langsung datang ke kantor Bisa datang ke sekretariat masing-masing gitu ya. Kalau misalnya mau datang ke markasnya Ramein Nusantara di Jakarta juga boleh. Mau datang di wilayah-wilayah boleh. Kita sangat terbuka, Dam. Yang paling penting memang niatnya baik. Kalau niatnya nggak baik ya nggak boleh, kan gitu loh. Kan gitu aja. Oke. Ya. Makasih Bang. Siap. Ngobrol-ngobrolnya. Siap. Semoga Ramein Nusantara Amin. dan Abang secara khusus terus bisa bersumbangsi. Amin.